sudah tidak menjadi potongan lagi, tapi hanya menjadi sebuah ego masing-masing. Kemudian sudah bukan lagi tapi hanya sekedar formalitas saja. Lulus ujian bukannya bersyukur dan bersujud, tapi malah merobek baju dan nyoret. Kalau hanyalah menjual kertas, gak usah lawang gedean, gak usah uang pendidikan, pedagang asongan pun juga bisa. Kalau hanya menulis nomor 1 sampai 10, gak usah lawang bertitle, gak usah dokter Andes, gak usah dokter, anak TK pun juga bisa. Memang bangsaku, negaraku, bumiku menunggu sepak terjang pesantren. Lalu kembali kita terkurung ketika tak ada lagi yang tahu di mana sejarahnya benar, di mana sejarahnya salah. Berkutat pada mimpi akan surga, membuat orang terlena untuk hancurkan dirinya demi suatu yang sia-sia. Tak perlu menjajah agama agar tidak berontak, pun tak perlu susah mematai iman agar tidak berlebih. Yang salah itu bukan imannya, tapi yang merusak iman atas nama jihad. Jihad salah paham di negara yang aman. Salahkah orang pada jika imannya dicurang? Orang-orang pada pemabok, penjudi, bukannya ingin mengancam, tapi mereka hanya ingin memastikan imannya aman. Tapi kok negara takut malah salah tangkap, yang penting tertangkap, salah benar nanti dirangkap. Rasa paling malas, iman-iman diawas agar tidak keras maknanya. Lupakan mereka, kalau kita lah yang lebih dulu maju. Sudah agak parah ketika yang lain diam, demi merdeka yang impian, mencoba membuat terang di antara gelap kebodohan jalan. Orang kecil dulu hanya bisa iri pada pemuda rapi yang berbuku banyak. Pendidikan itu berarti harus bangsawan. Loh, kapan bangsawannya kalau tidak berpendidikan? Yang sadarlah yang cari ilmu, mendatangi guru, lalu kita tahu pesantren ladangnya ilmu. Dan santri menemukan jihadnya sendiri. Teror bukan jihad, bunuh diri untuk teror tidak akan syahid. Pendidikanmu yang kau kumpulkan dalam bahtera ini, yang kau jalankan dalam 7 tahun ini, kau tahu yang selalu mengharap kemajuan, yang selalu mengharap keistiqomahan. Engkau pun tahu kejelekan kami. Ya Allah, 7 tahun kami berjuang di jalanmu. Cobaan, hinaan, celaan kami lalui dengan berusaha tabah. Bagai era silih berganti di muka kita, mulai Soekarno, Soeharto, Habibie hingga kini menjadi saksi bahwa kita menanamkan risalah keislaman, keilmuan, dan kemasyarakatan. Ikhwan, tolonglah kita pilih ke belakang keikhlasan, perjuangan, dan pengorbanan tetesan air mata, cucuran keringat, dan cucuran darah merupakan saksi bisu petisan negara. Ikhwan, tidaklah kita ingat ketika kita dikucilkan. Tidaklah kita ingat ketika pergerakan kita diawasi, ketika pergerakan kita diisolir. Tapi sekarang lihatlah ketika Riyadul Mubarak mengepakkan sayapnya, ketika Riyadul Mubarak menebarkan bibit-bibitnya, bumi pun terdiam, dunia pun berguncang sembari mengatakan, "Oh, ini toh Riyadul Mubarak." Tapi ingatlah kawan, Ada hidup, ada mati, ada kuku, ada patah, ada air,
Generasi pertama adalah meletak batunya. Generasi kedua adalah pembentuknya. Generasi ketiga, keempat,